في زمن الجور حلم مبرور يتراءى طيفه من حولي ويدور يبعث أملا يدنو وجلا فالليل طغى وتلاشى النور في زمن الجور حلم مبرور يتراءى طيفه من حولي ويدور يبعث أملا يدنو وجلا فالليل طغى وتلاشى النور يا رسول الله كم أهلم لو أني أمشي بهطاك وبذا ترضى أني أسعى مسعاك يغدو همك همي وأكون فدا دربك هلا تقبلني وأكون فدا دربك هلا تقبلني صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله يا من بهداه أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله يا من بهداه أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله خجل من نفسي هل أحظى بوصال أتقرب بكلام الله بالأعمال أنظر من حولي من سلكوا قبلي أبكي من شوقي ولبعد طال يا نسب الحب فيك سرت سفني وشراع الكرب ينشر لي أمني من طين وسواه من ذنب ونواه أرحل لك مني فالبعد كواه صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله يا من
وزاد ثناء Wahai Muhammad, عليك siapa yang tak senang melihatmu, tak ingin bersamamu? Kau yang Allah ciptakan dengan keindahan yang tak pernah dijumpai sebelumnya. Bahkan satu ekor lalat pun sama sekali tak pernah hinggap di tubuhmu. Kau yang ketika kaki muliamu menapaki sebuah jalan, maka di sepanjang jalan itu wangimu tercium semerbak berhari-hari dan tak kunjung hilang, yang pengertinya begitu mulia. Bahkan saat kau jumpai seorang Yahudi tua renta yang tak memiliki keluarga dengan gigi ompongnya, kau suapi dia dengan lembut. Walau tak henti-hentinya dia mencaci dan mencela orang yang bernama Muhammad. Tak tahu kalau yang menyuapinya setiap hari adalah engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya dia mengenal siapa pemilik akhlak mulia yang menyuapinya setiap hari dan mendapatkan hidayah sebab budi pekerti muliamu. Bahkan engkau pernah menggantikan posisi seekor rusa yang ditawan seorang Arabi karena si rusa ingin menemui anak-anaknya walau sebentar, hanya sekedar untuk menyusui mereka yang masih kecil, dan dia berjanji akan kembali lagi menemuimu Nabi dan menyerahkan diri kepada si pemburu. Bagaimana bisa seorang nabi mulia utusan Allah, sang pencipta langit dan bumi, menjadi tawanan pengganti seekor rusa? Lepaskan rusa ini agar dia bisa menyusui anaknya. Saya yang menjadi jaminan, saya yang menjadikan tempatnya. Saya berjanji rusa ini akan kembali lagi, kata Nabi kepada si pemburu. Sehingga diriwayatkan rusa itu kembali menemui anaknya. Hayya Isra'i, cepat, ayo anak-anakku, cepat kalian menyusu kepada ibu, karena sesungguhnya yang menggantikan ibu saat ini sebagai tawanan pemburu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak rusa tadi berkata kepada ibunya, wahai ibu, haram bagi kami mengenyangkan perut kami dan Rasulullah menjadi tawanan pengganti ibu kami. Maka kembalilah engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan si rusa tadi kembali dan menceritakan kisah anaknya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah meneteskan air mata melihat Rasulullah menangis. Orang yang menangkap rusa tadi berkata, ya Muhammad, kenapa engkau menangis? Rusa ini telah kembali sesuai perkataanmu yang tadinya saya tidak percaya. Kemudian Rasulullah menceritakan kisah anak rusa tadi. Dan si Arabi pun berkata, asyhadu annaka nabiyyur rahmah. Wastajarat ya habibi indaka tabyun nufur. Wastajarat ya habibi indaka tabyun nufur. Wastajarat ya habibi ya mabbihu indaka tabyun nufur. Asraru hayat. Wahai simbol bagi rahmat semesta, Nabi yang diutus Sang Rahman sebagai rahmatan lil alamin, kuhanturkan beribu-ribu juta salawat dan salam kepadamu, sebaik-baik manusia yang perkataannya adalah wahyu, pekertinya teladan tanpa ragu.
yang mana bumi diciptakan karenanya. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Al-Quran diturunkan sebagai mukjizatnya, dan siapapun yang membuatnya bahagia, dia telah membuat Allah Tuhan semesta juga bahagia. Sebaliknya, siapapun yang menyakitinya, dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sang pemilik Al-Kautsar, sebuah telaga di akhirat yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, yang siapapun meminumnya maka dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Maafkan kami ya Rasulullah. Maafkan kami ya Rasulullah, yang hanya bisa mengaku mencintaimu, tapi pekerti kami jauh dari sifat pecinta. Tak jarang kami tinggalkan sunnahmu. Kami berkata ingin melihat wajah muliamu, tapi kami dengan sengaja menodai mata kami dengan dosa, memandang hal-hal yang kau haramkan. Masih pantaskah mata hina ini melihatmu? Kami berkata ingin bersamamu, tapi kami dengan sengaja tenggelamkan tubuh kami di lautan dosa. Masih bisakah kami mencium tanganmu, memeluk agung tubuhmu? Kami malu ya Rasulullah. Bahkan masih pantaskah kami menjadi umatmu? Sungguh kami tak berdaya. Kami malu ya Rasulullah. Bahkan saat Israel mulai mencabut nyawamu, yang membuatmu merasakan sakitnya sakaratul maut, katamu kala itu, mahada ya Israel, apa ini wahai Israel? Lalu malaikat Israel menjawab, ya Rasulullah, itu adalah sakaratul maut. Kemudian lisan mulia Nabi Muhammad berdoa, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, Allahumma khaffif alayya sakaratal maut. Sungguh tiada Tuhan selain Allah. Ya Allah, sesungguhnya di dalam sakaratul maut ada rasa sakit. Ya Allah, ringankan rasa sakit ini ya Allah. Dan malaikat Israel menjawab, ya Rasulullah, itu sudah aku ringankan 70 kali. Mendengar penjelasan malaikat Israel, Nabi Muhammad kembali bertanya, apa malaikat Israel, sudah kau ringankan 70 kali? Iya ya Rasulullah, sungguh aku tidak pernah mencabut seorang hamba dengan cara yang lebih lembut dari cara aku mencabut nyawamu. Ini sudah aku ringankan 70 kali. Mendengar penjelasan malaikat Israel, Nabi Muhammad meneteskan air mata. Apa malaikat Israel, 70 kali wahai Israel, namun rasanya masih sesakit ini? Iya ya Rasulullah. Lalu bagaimana engkau mencabut umatku wahai Israel? Umatmu manusia biasa ya Rasulullah, aku cabut ruh mereka begitu saja. Mendengar penjelasan malaikat Israel, Nabi Muhammad menangis dan kembali mengangkat tangannya kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, inna lil mauti la sakarat, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, Allahumma khaffif ala ummati sakaratal maut wa thaqqil alayya. Ya Allah,
Sesungguhnya di dalam kematian ada rasa sakit sakaratul maut. Ya Allah, ringankan rasa sakaratul maut umat hamba dan bebankan rasa sakit itu kepada hamba. Kami malu ya Rasulullah. Menjelang wafatmu, engkau masih memperhatikan kami umatmu, sedangkan kami lalai dengan menghidupkan sunnah-sunnahmu. Kami lalai dengan ajaran yang kau wariskan. Kami lalai untuk mengamalkan dan memberikan kebaikan-kebaikan yang telah engkau ajarkan. Sungguh begitu hinanya kami yang sama sekali belum pernah berkorban demi tegaknya ajaran agungmu. Bahkan saat lisan kami mengatakan sangat mencintaimu, semua terbentahkan oleh perilaku kami yang tak pernah mencerminkannya. Padahal engkau tak henti-hentinya menyirami kami dengan jutaan cinta ya Rasulullah. Kami malu ya Rasulullah. Alfa alfa alfi salah wa alfa alfi alfi salam alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Nabi berkorban untuk kita sebagai umat. Di mana kita sebagai umat? Coba sejenak kita renungi. Kelak ketika kita digiring ke padang mahsyar, di depan kita ada lautan manusia. Kala itu matahari yang begitu menyengat dengan teriknya, khawatir dan takut menyesakkan rongga di dada. Desakan seluruh manusia yang begitu dahsyat membuat setiap sendi merasakan sakit yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Belum lagi pemandangan yang tidak pernah diharapkan secara sadar tampak jelas di hadapanmu. Ada juga suami yang lupa akan istrinya. Ada peluh yang menenggelamkan manusia lainnya. Ada juga seorang ibu yang tidak mengubris rintih pesakitan anaknya. Ada juga manusia yang lehernya dikalungi miliaran hektar tanah yang dia telah rampas secara zalim semasa hidup di dunia. Dan setiap kebingungan yang erat kala itu seluruh makhluk, oh, semua sibuk akan masing-masing. Akankah aku termasuk golongan orang yang selamat? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sungguh keadaan yang sangat mencekam. Selamatkan pendosa ini ya Allah. Dan saat kita mulai hilang arah, melihat sebagian manusia yang diseret oleh malaikat sebaniyah lalu dilemparkan ke neraka, mendengar jeritan orang yang jatuh ke dasar jahanam. Di sisi lain ada golongan besar yang dipersilahkan oleh malaikat Ridwan untuk menunggu keluarganya bersama-sama masuk surga. Ada juga bayi-bayi kecil yang melapor kepada Allah. Mereka tidak mau masuk surga kecuali bersama kedua orang tuanya. Ya Allah, aku tidak mau masuk surga kecuali bersama ayah dan ibuku. Dan saat semua wujud dalam hati hanya kekhawatiran yang begitu dalam, tiba-tiba terdengar suara yang indah dan lembut dengan wibawanya memanggil, ummati
Muhammadku kemari dengan senyuman yang begitu indah, membuat setiap kegelisahan sirna karenanya. Dia menatap kalian dengan penuh rahmah. Aku Muhammad, aku orang yang senantiasa engkau bacakan selawat setiap hari. Mari kita jemput sana saudaramu. Mari kita bersama-sama masuk surga. Kemudian kita pergi bersama orang yang kita cintai di bawah panji Rasulullah menuju surga. Dan setelah berada di surga Firdaus di samping agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, wahai hamba-hambaku, aku telah ridho kepada kalian, dan sejak saat ini tidak akan ada lagi murkaku kepada kalian. Ya Allah, ya Allah, jika ada seorang fakir miskin yang sedang lapar datang dengan pakaian lusuhnya mengetuk pintu rumah orang yang dermawan, maka mereka tidak akan pulang dengan tangan yang kosong dan perut yang masih lapar. Ya Allah, sesungguhnya kami yang begitu fakir dan hina saat ini sedang mengetuk rimah rahmat-Mu yang begitu luas. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menyuruh kami untuk tidak menolak para peminta-peminta. Sesungguhnya kami saat ini sedang mengadahkan tangan kami meminta luasnya rahmat-Mu. Ya Allah, demi sifat Rahman dan Rahim-Mu dan demi kemuliaan Nabi-Mu, jadikan kami orang yang dicintai dan orang yang dikenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kami nanti menjumpai sakaratul maut, hadirkan beliau untuk membimbing kami, menuntun kalimat terakhir kami, la ilaha illallah. Dan bila kami nanti berada di dalam kubur, hadirkan kekasih kami Muhammad untuk menuntun kami, memberikan hujah-hujah kepada malaikat mungkar dan nakir. Ya Allah, kumpulkan kami, juga guru-guru kami, serta kedua orang tua kami, dan orang yang mencintai kami, dan kami mencintai mereka, ya Allah, di surga Firdaus tertinggi-Mu, ya Allah. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ijma' bainana wa bain habibika sayyidina Muhammadin fil jannah. Allahumma arzuqna ziyaratal qabri nabiyina Muhammadin fil Madinah. Allahumma arzuqna ziyaratal qabri nabiyina Muhammadin fil Madinah. Ya habibalillah, khajilun min nafsi hal akhda biwisal, ataqarrabu bikalamillah bil a'mal, anzuru min hawli man salaku qabli, abki bi syauqi wa li bu'din tal. Ya nasabal hubbi fi kasarat sufuni, wa syira'ul qurbi yanshuru li amni,
من طين وسواه من ذنب ونواه أنحل لك مني فالبعد كواه صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله يا من بهداه أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.